Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, dalam kali ini saya akan nge-reaction salah satu video yaitu yang bertajuk, wah ini tajuknya sungguh sungguh miris ya guys, yaitu takdirmu sekeras perjuanganmu. Inilah beda nasib pekerja buruh Indonesia versus Malaysia. Sangat miris cuy. Wah, penasaran apa yang bikin miris dalam hal ini guys. Oke teman-teman, namun perbedaan ini jangan jadikan sebagai bahan perpecahan ya teman-teman. Jadikan perbedaan ini sebagai introspeksi diri. Kita koreksi diri mana yang kurang dan mana hal-hal yang positif yang perlu kita ambil guys. Langsung saja kita play sama-sama seperti apakah videonya. Let's go. Halo Dedikers. Buruh merupakan tenaga kerja yang membantu sebuah perusahaan, pengusaha, atau seorang majikan. Mungkin pekerjaan ini paling mendominasi dalam suatu negara. Tak jarang banyak buruh yang melakukan aksi demo karena tidak mendapat hak atau perlakuan yang kurang menyenangkan. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia pasti mempunyai perbedaan dan daya saing dari profesi ini. Untuk mengetahui selengkapnya, kita ulas perbandingan buruh di Indonesia versus Malaysia. Mari kita bongkar. Wah, ini jadi penasaran ya teman-teman. Kita mulai dari jam kerja buruh yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 77 sampai Pasal ke-88, di mana pasal ini mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja, di mana ketentuan jam kerja ini terbagi atas dua sistem. Yang pertama adalah dalam sehari buruh bekerja selama 7 jam atau 40 jam dalam 6 hari. Yang kedua, buruh akan bekerja selama 8 jam per hari atau 40 jam jika ia hanya bekerja 5 hari saja dalam sepekan. Selain menjalankan aturan ini, ada juga buruh yang bekerja terus-menerus dan dijalankan oleh pembagian waktu ke dalam shift. Hal ini juga diatur oleh Kepmenaker Trans nomor 233. Jadi pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan, di bidang transportasi dan alat transportasi, lalu pekerjaan di bidang usaha pariwisata, pos dan telekomunikasi, penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih, dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi. Selain itu, pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, kemudian pekerjaan di bidang media massa, di bidang pengamanan, di lembaga konservasi, juga pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan atau perbaikan alat produksi. Sedangkan di negara Malaysia, batasan dan jam kerjanya diatur dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan Pasal 60A tahun 1955, di mana buruh bekerja selama 5 jam berturut-turut dan istirahat hanya 30 menit saja. Minimal buruh bekerja selama lebih 8 jam per hari. Dan untuk periode alias spread over period, buruh akan bekerja lebih lama yakni selama 10 jam per hari. Jadi pedikers, jam kerja buruh di Malaysia lebih lama ketimbang di Indonesia. Di negara kita, Indonesia lama kerjanya hingga 40 jam, sedangkan jam, Malaysia guys. 48 jam. Wow, beda jauh nih cuy. Sekarang mari kita lihat hak-hak para buruh. Yang pertama, hak-hak buruh di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, undang-undang ini mendapat penolakan keras dari para mahasiswa dan menjadi topik hangat di media online akibat aksi demonya. Tapi setelah mengalami beberapa perubahan, undang-undang ini sudah baik dan telah disahkan. Jadi, hak-hak yang terdapat di dalamnya adalah hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja, hak atas penempatan kerja, hak melaksanakan waktu kerja yang telah ditentukan, hak untuk istirahat dan cuti, hak untuk melaksanakan ibadah, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja, hak atas upah yang layak, hak atas kesejahteraan, hak kebebasan berserikat, hak untuk melakukan mogok kerja, dan hak khusus bagi perempuan. Lumayan banyak kan hak kamu sebagai buruh? Siapa nih yang baru tahu?
Lalu, hak-hak buruh di Malaysia gimana Bedikers? Nah, untuk hak-hak di Malaysia, melalui dari Kementerian Sumber Manusia meliputi akomodasi dan fasilitas kerja, perlindungan kesejahteraan dan hak-hak pekerja, PHK, ketenagakerjaan penyandang disabilitas, Undang-Undang Tenaga Kerja Swasta, Akta Standar Minimal Perumahan, akomodasi dan fasilitas karyawan 1990, pelaksanaan kalibrasi ulang imigran gelap, perintah kontrol gerakan KSN. Dan dari yang kita lihat, mungkin negara Indonesia cukup baik ya Bedikers dalam penerapan hak-hak para buruhnya. Mari kita lanjut ke lembur. Mungkin sebagian orang mengatakan kerja malam. Biasanya, orang yang bekerja lembur ingin menambah ekonomi keluarga. Tapi di negara Indonesia, kerjaan lemburan juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan lembur ini hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam sehari dan untuk hitungan per pekan selama 18 jam. Well, perusahaan juga wajib loh memperhatikan buruhnya seperti istirahat yang cukup, memberikan makan dan minum yang tak bisa digantikan oleh uang, dan yang tentunya pasti uang kompensasi lembur. Dan untuk perhitungan upah lemburnya akan diberi 1,5% dalam hitungan 1 jam pertama. Selanjutnya akan naik sebesar 2 kali lipat pada jam-jam berikutnya. Itu di Indonesia. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Kalau kita mengenal sebutan lembur di Indonesia, maka Malaysia dikenal dengan istilah kerja lebih masa. Sistem kerja lebih masa di Malaysia beda dengan Indonesia. Yang pertama, di hari biasa buruh yang melakukan kerja lebih masa di hari biasa dengan di luar kerjaan normalnya ia akan digaji 1,5%. Kedua, di hari libur, buruh akan digaji 1 kali sehari jika bekerja kurang dari 4 jam. Tapi jika mereka bekerja lebih dari 4 jam dan kurang dari 8 jam, maka akan digaji 2 kali lipat dalam sehari. Ketiga, bekerja di hari cuti umum. Jika buruh bekerja kurang dari jam normal atau kurang 8 jam sehari, ia akan digaji 2 kali lipat. Tapi, jika ia bekerja melebihi jam normal atau 8 jam lebih, maka ia akan digaji 3 kali lipat. Dan Bedikers, mungkin di Indonesia, jika tiba masa hari buruh sedunia yang jatuh pada 1 Mei, pasti akan diliburkan dan melakukan aksi demo ya. Beda dengan Malaysia, buruhnya bebas mau kerja atau tidak. Terakhir, yang paling ditunggu-tunggu, soal gaji nih Bedikers. Di tahun 2021 ini, upah minimum buruh dan pekerja tidak mengalami peningkatan lantaran masa pandemi COVID-19. Kenaikan UMP buruh terakhir kali terjadi di tahun 2020, lalu sebesar 8,51%. Hal ini didasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Atas dasar kenaikan itu, upah minimum tertinggi masih dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta dengan angka Rp4.276.349. Dan upah minimum paling rendah ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni sebesar Rp1.704.607. Nah, untuk buruh di Malaysia, pada tahun 2020 lalu, pemerintah Malaysia memutuskan untuk menaikkan upah minimum di perkotaan dari Rp1.100 Malaysia. Oke teman-teman semuanya, barusan kita sudah tonton videonya. Semoga teman-teman merasa terhibur dan jadikan ini sebagai bahan pelajaran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.